Kementerian Kelautan dan Perikanan menemukan beberapa lokasi yang terindikasi beredarnya jenis ikan yang dilarang atau ikan invasif sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. Baik, akan kami telusuri ke lokasi terkait. Dikenal sebagai negara mega biodiversity tertinggi, Indonesia tercatat sebagai negara yang memiliki kekayaan ragam hayati terbesar ketiga di dunia. Sebagai salah satu komoditas ikan hidup utama yang diperdagangkan pasar internasional, ikan hias turut pula meramaikan perdagangan Indonesia. Melalui perdagangan ikan hias yang cukup masif, Indonesia dapat meraup untung yang fantastis. Jenis yang diperdagangkan pada pasar Indonesia pun beragam. Seiring dengan perkembangan zaman dan tingginya persaingan, menjadikan beberapa pelaku usaha mencari peruntungan dengan cara menjual ikan yang disebutnya primadona. Salah satunya ialah ikan invasif. Ikan invasif merupakan jenis ikan yang bukan berasal dari habitat asli atau daerah sebaran zoogeografisnya. Keberadaan ikan invasif di suatu wilayah diakibatkan oleh campur tangan manusia dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Kasus yang paling banyak mungkin di sungai-sungai, terutama di sungai-sungai perkotaan, mungkin karena ketidaktahuan daripada penghobis ikan. Mereka biasanya ketika mungkin mulai bosan memelihara ikan, biasanya ikan sapu-sapunya itu sering dibuang ke sungai, sehingga di sungai-sungai yang ada di DIY, terutama di kota, paling banyak ditemukan adalah ikan sapu-sapu. Namun juga ada juga ikan-ikan berbahaya lainnya, tapi jumlahnya mungkin paling banyak ikan sapu-sapu. Keberadaan ikan invasif di perairan yang bukan habitat aslinya dapat menimbulkan kerugian. Kerugian yang ditimbulkan dapat merusak dan merugikan ekosistem perairan dan lingkungan sekitar. Bahkan dapat mempengaruhi kegiatan komersil. Jenis ikan yang membahayakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan kriteria mengandung racun atau biotoksin, bersifat parasit, dan atau melukai atau keselamatan jiwa manusia. Jenis ikan yang merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan kriteria bersifat buas atau pemangsa bagi ikan spesies lain yang dapat mengancam penurunan populasi ikan lainnya, mengandung racun atau biotoksin, bersifat parasit, dan atau melukai atau membahayakan keselamatan jiwa manusia. Terkait dengan ikan-ikan berbahaya, predator dan sebagainya, kalau menurut aturan dari Permen KP atau Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2020, terdapat 75 jenis ikan yang dilarang untuk beredar, diperjualbelikan ataupun dibudidayakan. Nah, mungkin yang kebanyakan di ikan hias yang sering kita temui kebanyakan adalah ikan piranha, kemudian arapaima dan aligator. Nah, menurut Permen KP tersebut, 3 tersebut tidak boleh untuk beredar, diperjualbelikan atau dibudidayakan.
Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2020, terdapat larangan memasukkan dan bahkan membudidayakan ikan invasif yang dinilai dapat mengancam ekosistem perairan Indonesia. Tak hanya sebagai kota yang dikenal dengan keindahan tempat wisatanya, Yogyakarta juga dikenal sebagai kota yang cukup ramai dengan permintaan akan ikan hias. Para kolektor ikan hias saling unjuk keunikan dan kelangkaan ikan yang mereka miliki. Atas dasar inilah, tak sedikit penjual nakal yang menjajakan ikan invasif. Faktanya, 8 dari 10 pedagang ikan yang ada di Jogja ditemukan menjual belikan ikan predator. Seakan tak percaya, kami pun membuktikan dengan menyambangi langsung ke tempat penjual ikan hias di sekitaran Umbul Harjo, Kota Yogyakarta. Ini anak aligator. Ini arapaima atau gimana sih? Aligator. Ada apa emang? Tapi kok mirip ya? Beda. Oh beda. Harga yang mereka tawarkan tak merogoh kocek besar. Peminatnya pun cukup masif. Atas dasar inilah, para pegiat usaha mempertahankan untuk menjual ikan invasif. Berarti 50 juta. Enggak nyampe semua. Ya ambil 50 juta. Es bakal transfer bakal apa dari Jakarta. Ya sore bukit. Tapi ya sama saya untuk diambil ke ini mau kemana tuh? Jakarta. Jakarta. Ini untung juga di sana. Pasti untung. Dia beli di tempat kita 50 juta. Dia hasilnya sampai 150. Tapi itu dulu waktu masih COVID. Sekarang kita udah mulai turun, Pak. Melalui transaksi yang mereka lakukan, mereka dapat meraup untung besar dalam kurun waktu yang cukup singkat. Lokasi selanjutnya yang kami kunjungi adalah sebuah resort yang menjadikan ikan invasif sebagai sebuah objek wisata pemancingan. Para pengunjung yang datang dapat merasakan sensasi menangkap ikan invasif di tempat tersebut. Pancing dong, tapi nanti kalau misalnya dipancing dikembalikan lagi. Kalau begitu nggak boleh dibawa pulang jago nih. Apa? Udah peraturannya gitu. Ikan apa sih di dalamnya? Ada bawal, ada nila, patin, Bawang, nila, pati. mas, Apa? ikut mas. Ada nggak? Kok pas itu apa sih? Ikan. Ada besar. Pernah ada dapat emang? Ada yang dapat besar kak. Jadi makannya sama lapaknya tuh agak jauh. Agak jauh. Iya. Pada lokasi selanjutnya, kami cukup terkejut karena di lokasi pemancingan umum ternyata turut pula ditemukan ikan invasif. Tak hanya sebagai objek wisata, namun mereka yang tertarik dapat pula langsung membawa pulang ikan tersebut dengan merogoh kocek yang tak cukup dalam. Kami telah melakukan investigasi dan pemantauan terhadap beberapa tempat yang dicurigai memanfaatkan ikan invasif guna meraup keuntungan.
siap di luar dan siap untuk melakukan briefing pada pagi hari ini. Untuk surat SPT sudah siap? Siap Ibu. Berita acara siap? Siap. Peringatan? Siap. Oke, kalau gitu siap kumpulkan tim, kalau kita berangkat langsung ke OTW lokasi. Siap, laksanakan Ibu. Selamat pagi, rencana kita akan melakukan kegiatan pengawasan terhadap ikan invasif maupun ikan yang berbahaya di lokasi DIY yang berada di 5 lokasi. Mari untuk bersinergi kita lakukan terus supaya sukses semuanya. PSDKP, Benteng KKP, hebat! Menindak dengan tegas setiap hal yang dapat merugikan dan bahkan berpotensi merusak keberlangsungan ekosistem perairan Indonesia, kami bekerjasama dengan kantor DKP Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan pengecekan, pengawasan, sosialisasi, dan juga penindakan terhadap mereka yang menjajakan ikan-ikan invasif. Yang di tempat lain mana? Ada juga. Alligator berapa banyak? 4. Itu? Ini apa nih, ikan apa? Kan? Itu Florida, alligator Florida. Oh. 2 ekor. Boleh kami ambil nggak, Pak? Ya. Boleh kami ambil nggak waktu Bapak menyerahkan? Karena salah satu jenis ikan alligator Florida juga masuk dalam aturan di Permen KP 19. Nah, yang spatula itu yang di gambarnya dulu, yang spatula itu ya. Spatula itu juga masuk juga, kan peacock bass juga. Tapi masih kita juga cek juga dengan DNA-nya. Semua ini juga hasil dari pengambilan DNA. Tapi diambil semua ini? Iya. Iya, yang tadi beberapa jenis tadi diambil semua. Ya, ini jenengan mau diserahkan sekarang atau kita kasih surat menyerahkan selama 14 hari? Oh gitu. Kalau udah diambil aja enggak apa-apa. Namanya apa, Pak? G2. Ya, harapan kami lebih jauh bebas ikan invasif dan predator. Harapan kami sih nanti Dinas Kelautan Perikanan Provinsi DIY membuat izin berusahanya. Itu Bu. Ya. Karena di sini saya tanyakan ini belum ada izin usahanya. Ya jadi Ibu nanti bertanggung jawab dinas itu untuk melakukan membina pelaku usaha ini untuk berizin berusahanya. Setelah memberikan pengertian dan arahan kepada pemilik, tim DKP Daerah Istimewa Yogyakarta menyita beberapa jenis ikan invasif untuk kemudian dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kami bertemu langsung dengan pemilik tempat yang cukup kooperatif dalam hal ini. Ia bersedia untuk memberikan ikan yang menjadi koleksi tempat tersebut. Kami dari Dinas Kelautan dan Perikanan DIY bersama juga dari bapak-bapak dari Kementerian Kelautan, dari Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan. Ini kami menindaklanjuti karena adanya konten-konten kreator yang membuat konten tentang ikan-ikan berbahaya, predator yang berbahaya yang masuk dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2020, tidak boleh dibudidayakan, tidak boleh diperdagangkan dan dipelihara seperti itu. Ya, di lokasi Bapak itu kami menemukan ada ikan piranha 3 ekor. Untuk Florida gar itu 1 ekor, alligatornya itu 5 ekor dan arapaima 3 ekor. Dan menurut dari hasil diskusi tadi, Bapak akan melakukan penyerahan kembali penyerahan salah sukarela kepada kami di Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan batas paling lama yaitu 14 hari kerja, terhitung tanggal 5 April tahun 2023. Tapi memang sebelum surat peringatan itu tidak ada sosialisasi dulu untuk kami diberitahu. Karena kalau yang lalu dan sewu ya, Pak. Karena karantina sudah memberitahu. Tapi monggo kalau Bapak mau ngecek, kemudian akan ada tindakan apa ataupun apa yang harus kami ikuti, ya silahkan disampaikan kepada kami. Karena di sini juga saya pengelola, ya. Pasti nanti akan saya sampaikan kepada pemilik. Ya. Saya akan terima apa maksud dan tujuan Bapak saat ini, apa yang perlu saya akomodir saat ini, pasti akan saya akomodir. Berhubung ini merupakan satu jenis ikan yang masuk di ikan berbahaya dan ikan
Permen KP nomor 19 tahun 2020, kami harapkan bahwa untuk ikan tersebut bisa dimusnahkan. Ini bisa melalui untuk serahkan ke kami, kita musnahkan atau dimusnahkan secara mandiri ataupun diawetkan. Untuk saat ini kami berikan peringatan atau teguran terus serta peraturan pemerintah, jadi ini bisa dibaca dahulu. Tindakannya adalah sesuai dengan Permen KP, tentu saja tindakannya adalah kita memberikan peringatan agar masyarakat atau kelompok masyarakat ataupun toko ikan hias tadi untuk dapat menyerahkan dalam waktu tertentu, menyerahkan ikan hias tadi, ikan-ikan hias yang berbahaya seperti arapaima, aligator, dan juga piranha untuk dapat dimusnahkan. Tak hanya untuk kesenangan pribadi, ikan predator seringkali dimanfaatkan sebagai objek wisata di sebagian tempat. Sedikit mencuri perhatian kami, salah satu kebun binatang di daerah istimewa Yogyakarta memamerkan ikan predator yang ukurannya setara dengan tubuh manusia dewasa. Udah ada tulisan ikan arapaima. Mari Mbak. Ini mau lompat enggak? Nah, jadi setelah kami melakukan pengawasan di ikan invasif, ternyata di lokasi ini memang ada terkait arapaima, aligator. Ya. Jadi tadi sudah melakukan sosialisasi juga pembinaan bahwa sesuai dengan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 19 tahun 2020, yaitu adanya larangan Pak nggih, terkait ikan yang berbahaya dan merugikan di wilayah Republik Indonesia. Salah satunya yaitu ya arapaima, aligator, dan piranha. Jadi pada hari ini Pak, di jam 15:35 kami setelah akan memberikan surat peringatan dan teguran tertulis serta langsung pesan pemerintah agar ikan-ikan yang tadi saya sebutkan bisa langsung dimusnahkan. Tapi dengan pengawasan dari pihak kami juga Pak, dari Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Jakarta. Ya, nantinya infonya dari Bapak akan mau dilakukan pengawetan, monggo. Yang jelas kegiatan untuk ditampilkan di tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Sekali lagi kami tegaskan bahwa selama ini kami melihara adalah untuk edukasi dan juga menerima memang ini hewan-hewan hibah dari masyarakat ke tempat kami yang kita pelihara, kita kasih makan. Karena hari ini dari pihak Dinas Kementerian Kelautan ya datang ke sini yang intinya adalah ingin mengambil satwa kami karena juga terma hewan kami itu adalah termasuk yang dilarang, maka kami dengan kooperatif akan menyerahkan kepada pihak yang berwenang supaya nanti satwa ini bisa dikondisikan atau diambil karena ternyata ini adalah hewan predator yang kemungkinan bisa berdampak pada lingkungan ikan-ikan yang ada di sekitar. Mudah-mudahan ini sebagai langkah awal kita Pak di Jogja. Mudah-mudahan untuk kedepannya usaha-usaha seperti Bapak ini yang menghadirkan ikan-ikan invasif akan semakin lama semakin berkurang bahkan hilang. Ya. Bukan tak beralasan penindakan yang kami lakukan melalui video amatir yang berhasil terekam, sangat jelas bahwa ikan invasif merugikan dan membahayakan. Ketika ikan invasif masuk ke dalam perairan umum, dapat mengganggu habitat asli ikan air tawar dan bahkan keamanan manusia. Kami setiap tahunnya Dinas Kelautan dan Perikanan DIY selalu melakukan sosialisasi restocking, diantaranya termasuk Permen KP 19 tahun 2020. Kami setiap tahun melakukan sekitar 100 kali sosialisasi ke masyarakat di sekitar perairan umum daratan, seperti itu. Di situ kami mengedukasi tentang kebijakan, tentang pelestarian sumber daya ikan, termasuk diantaranya Permen KP 19 tadi. Memang butuh waktu yang lama, karena sampai saat ini masyarakat masih banyak sekali yang memang belum tahu bahwa ikan-ikan tersebut dilarang untuk dibudidayakan ataupun diperjualbelikan, seperti itu. Setelah dilakukan penyitaan terhadap beberapa barang bukti ikan predator, di antaranya arapaima, aligator, dan piranha,
kami bersama dengan tim terkait melakukan pemusnahan ikan dengan cara membius ikan menggunakan cairan cengkeh yang merupakan unsur animal welfare dan tidak menyiksa hewan yang akan dimusnahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izin melaporkan dari hari ini kami Dinas Kelautan Perikanan bersama PSDKP Cilacap, PSDKP dari KKP Jakarta telah melakukan pengawasan terhadap ikan invasif yang pada hari Rabu kemarin telah melakukan di 5 titik lokasi. Semuanya kita mengadakan pengawasan sehingga pada hari ini kita akan melakukan pemusnahan terhadap ikan invasif yang telah melanggar Permen KP nomor 19 tahun 2020. Hari ini disaksikan oleh Bapak dari Dewan, Pak Aslam, juga dari KKP, dari Polair, dan dari BKIPN akan kita laksanakan pemusnahan dengan metode yang sesuai dengan animal welfare, sehingga harapannya ini bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat dan juga para budidaya untuk tidak membudidayakan apalagi memelihara terkait dengan ikan invasif yang itu dampaknya akan berbahaya dan juga merugikan pelestarian lingkungan di Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita musnahkan, Pak. Kita menggunakan minyak. AG Irawan, pegiat komunitas sungai di Sleman, daerah Sleman, Yogyakarta. Kami punya forum komunitas sungai Sleman, Yogyakarta. Giat kami merawat sungai, melestarikan biota, merawat vegetasi, dan gerakan-gerakan konservasi berbasis teritori bersama masyarakat setempat. Di Yogyakarta ini kan kota pelajar, kota mahasiswa, kota yang tempat domisili orang belajar, tetapi tidak selamanya tinggal di sini. Saat mereka belajar di kurun waktu tertentu memelihara ikan yang menjadi kesukaannya. Tapi repotnya ketika ikan-ikan itu bukan ikan asli sungai dan mereka sudah bosan, maka dibuang ke sungai, dilepaskan ke sungai. Dan ikan-ikan ini bukan ikan asli sungai, sehingga akan mengganggu ekosistem asli ikan-ikan sungai. Ikan invasif yang tersebar dan masuk di perairan Indonesia tak luput dari peran para kolektor. Mereka yang gemar memelihara ikan invasif tak jarang melepas liarkan ikan-ikan yang tak lagi dipelihara. Simple, alasannya ingin ikan tersebut tetap hidup. Namun, hal tersebut justru dapat mengganggu ekosistem asli yang ada di perairan Indonesia. Tak hanya sebatas memberi edukasi dan pengertian kepada para pegiat usaha dan juga kolektor, upaya dan langkah kami terus lakukan guna menjaga kelestarian ikan Indonesia. Salah satunya melalui cara pemusnahan ikan-ikan predator. Melalui pengawasan dan sosialisasi yang kami lakukan, penuh harap kami pecinta ikan hias di Indonesia akan mengerti bahwa keberlangsungan ekosistem tak boleh berhenti dan mati hanya karena sebatas hobi. Tak lagi melepas liarkan dan menjadikan ikan yang membahayakan dan merugikan justru sebagai objek wisata. Sebab sejatinya kehancuran ekologi adalah kehancuran perlahan terhadap kehidupan manusia.